Dan ternyata itu adalah saat terakhir Mikaela terlihat. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Disclaimer, video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang mana mengajarkan kita bagaimana pentingnya buat memprotek diri kita. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang berniat tidak baik kepada kita, terutama kita kaum perempuan. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Mikaela Bali, seorang remaja berusia 16 tahun berasal dari Kanada yang tiba-tiba menghilang secara misterius, dan meskipun ada banyak sekali CCTV yang menangkap detik-detik sebelum Mikaela ini menghilang, tapi hingga sekarang, 4 tahun berlalu, Mikaela belum juga ditemukan. Lalu kejadian apa sih yang sebenarnya menimpa Mikaela? Dan bagaimana kronologi kejadiannya? So, keep on watching. Tapi sebelum lanjut, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya. Klik tombol merah ini gratis dan juga support banget buat aku supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan juga jangan lupa diklik like-nya. Dan juga jangan lupa di-share video ini supaya lebih bermanfaat lagi untuk orang-orang di luar sana. Oke, sebelumnya kita mengenal dulu sosok Mikaela Bali ini. Siapakah Mikaela? Mikaela adalah seorang gadis remaja berusia 16 tahun berasal dari Yukon, Kanada, yang mana dia ini dibesarkan oleh ibunya saja. Jadi dari kecil dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dia hanya dibesarkan oleh ibunya. Di sini dia memiliki 2 adik, yang mana 2 adik ini juga memiliki ayah yang berbeda. Dan Mikaela ini digambarkan sebagai seorang gadis yang sedikit pendiam. Salah satu yang melatar belakanginya mungkin dikarenakan Mikaela ini memiliki beberapa permasalahan pada wajahnya. Dia sedikit berjerawat, sehingga mungkin ini yang menjadikan sedikit introvert kepada lingkungan di sekolahnya. Tapi walaupun dia introvert, Mikaela ini termasuk sebagai seorang yang aktif di sosial medianya. Dari temannya diketahui bahwa Mikaela ini memiliki banyak sekali teman chatting di sosial media, baik itu melalui Instagram, Snapchat, dan Kik. Dan walaupun Mikaela ini digambarkan sebagai orang yang sedikit introvert, tapi Mikaela ini cukup berbakat di bagian musik. Dia sangat gemar mengikuti les musik, terutama les violin, dan bahkan dalam waktu dekat itu Mikaela ini akan mengikuti konser violin. Tapi ternyata 12 April 2016 adalah hari yang buruk bagi Mikaela. Seperti apa kronologinya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. 12 April 2016, Ibu Mikaela mengatakan itu adalah hari yang sama seperti hari-hari sebelumnya, pagi yang cerah dan tidak ada yang berbeda. Mikaela dan ibunya bangun pagi dan mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah dan pergi bekerja. Nah, Mikaela ini pergi ke sekolah diantar oleh neneknya. Lalu pada pukul 8 IM, Mikaela tampak sudah sampai di sekolahnya dan Mikaela meletakkan barang-barang sekolahnya di loker miliknya. Seharusnya hari itu Mikaela berada di dalam sekolahan, tapi pada pukul 8.26 IM, Mikaela tertangkap CCTV pergi ke luar sekolah. Yang ternyata Mikaela ini menuju ke sebuah bank yang bernama TD Bank ini. Ternyata pada saat Mikaela ini nyampe di bank tersebut belum buka. Lalu Mikaela ini menunggu di depan bank tersebut. Dan setelah banknya buka, Mikaela tercatat mengecek saldo dan mengambil uang senilai 55 US dollar. Kemudian setelah dari bank itu, Mikaela menuju ke sebuah toko pegadaian yang tidak jauh dari TD Bank. Di sana Mikaela menawarkan untuk menggadaikan 2 cincin miliknya, yang mana ternyata cincin itu tidak diterima oleh pihak pegadaian dikarenakan cincin itu dinilai sangat murah harganya. Setelah itu Mikaela terlihat jalan ke sebuah resto, di mana resto ini bernama Tim Hortons Resto. Di sini Mikaela kembali tertangkap CCTV membeli 1 cup kopi. Lalu Mikaela duduk di salah satu kursinya. Di sini Mikaela terlihat asik dengan handphonenya, mengecek handphonenya, dan terlihat sedikit gelisah
Dia selalu menengok ke arah luar, ke arah jendela, ke arah pintu. Lalu tidak berapa lama Mikhaila terlihat meninggalkan restoran tersebut dan kembali tertangkap CCTV di sebuah parkiran. Nah, di parkiran ini Mikhaila terlihat sedang menelpon seseorang dan kemudian Mikhaila ini berjalan kembali masuk ke dalam resto. Dan bisa kita lihat di dalam restoran ini Mikhaila juga terlihat masih asik menelpon seseorang. Nah, di sini kita lihat Mikhaila mengetik sebuah pesan. Ternyata pesan itu ditujukan kepada temannya, di mana dia itu menuliskan kepada temannya bahwa, "Hey, aku membutuhkan sebuah bantuan," kata Mikhaila. Lalu tidak lama setelah itu Mikhaila mengetik pesan lagi, "It's okay, aku sudah menemukan jalan keluarnya," kata si Mikhaila. Dan tidak lama kemudian Mikhaila menghampiri seorang perempuan yang berada di seberang tempat duduknya, di mana di situ Mikhaila mengajak ngobrol. Dan ternyata Mikhaila di situ meminta perempuan itu untuk memesankan sebuah kamar hotel, yang tentunya perempuan ini menolak. Ya tentu mungkin karena dia nggak kenal sama Mikhaila dan juga Mikhaila ini terlihat masih sangat muda. Mungkin si perempuan ini tidak ingin mengambil resiko, jadi perempuan ini menolak. Tidak lama setelah itu Mikhaila pergi meninggalkan restoran. Nah, setelah dari CCTV Tim Horton restoran ini, Mikhaila terlihat pergi meninggalkan restoran. Ternyata pada pukul 11.50 Mikhaila tertangkap CCTV berada di sebuah kantin sekolahnya. Dan di sini Mikhaila terlihat ngobrol dengan dua temannya. Nah, ternyata di sini Mikhaila menceritakan kepada temannya bahwa dia ingin pergi liburan ke Regina. Tidak lama setelah itu Mikhaila terlihat CCTV meninggalkan sekolahannya. Oke, setelah Mikhaila meninggalkan sekolahannya, ternyata dia menuju ke sebuah stasiun bus yang tidak jauh dari sekolahnya itu. Dia berjalan kaki ke sana, lalu di sana dia menanyakan sebuah tiket menuju kota Regina, di mana kota itu yang dia ceritakan ke temannya tadi. Tetapi di sini Mikhaila tidak membeli tiket tersebut. Dia hanya menanyakan harga tiketnya dan jadwal keberangkatannya. Justru setelah Mikhaila menanyakan harga tiket tersebut, Mikhaila pergi ke kantin yang berada di dalam stasiun tersebut. Lalu Mikhaila terlihat sedang makan siang. Dan ternyata itu adalah saat terakhir Mikhaila terlihat. Setelah itu Mikhaila menghilang. Dan keesokan harinya pada tanggal 13 April 2016, handphone Mikhaila sudah tidak bisa dihubungi dan juga sudah tidak bisa dilacak lagi keberadaannya. Jadi diperkirakan handphone Mikhaila ini telah dimatikan oleh seseorang. Jadi bukan hanya nonaktif seperti lowbat atau nggak ada sinyal, tapi emang benar-benar sudah dinonaktifkan. Oke teman-teman, kita bisa langsung move ke petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada latar belakang hilangnya Mikhaila ini. Yang pertama, pada bulan Februari, tepatnya 2 bulan sebelum Mikhaila ini menghilang, Mikhaila menceritakan kepada temannya bahwa dia mendapat kiriman bunga dari seseorang misterius, yang mana setelah ditelusuri ternyata kiriman bunga itu adalah kiriman bunga online. Jadi nggak orang bersangkutan langsung yang mengantarnya. Dan ternyata orang ini juga sudah ditelusuri oleh kepolisian, tapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan hingga saat ini. Dan aku nggak pernah dipublikasikan juga apa masalahnya, kenapa informasi itu tidak pernah dipublikasikan. Lalu ke petunjuk yang kedua, yang mana pada tanggal 11 April 2016, yap, 1 hari sebelum kejadian itu, Mikhaila memberikan banyak sekali clue-clue yang mana sebenarnya bisa banget kita teliti atau kita telusuri dari sini. Yang pertama, Mikhaila pada tanggal 11 April 2016 ini dia ingin sekali berpindah atau sekedar jalan-jalan ke kota Regina. Mikhaila ini sering banget mention kota tersebut, yang mana kota itu nggak begitu jauh dari tempatnya. Dan pada tanggal 11 April itu Mikhaila lagi-lagi menceritakan keinginannya untuk pindah ke kota tersebut kepada temannya, kepada Shelby ini. Tapi temannya menganggap itu bukanlah hal yang serius. Lalu kemudian pada tanggal 11 April juga Mikhaila terlihat mengirimkan uang sebanyak $20 ke sebuah account, yang mana pasti akun ini bisa ditelusuri atau bisa diidentifikasi. Di sini pihak kepolisian juga sudah mengidentifikasi orang tersebut,
Tapi lagi-lagi pihak kepolisian tidak pernah mempublikasikan siapakah pemilik akun yang dikirim uang sebanyak $20 itu oleh Mikhaila. Lalu kemudian setelah pihak kepolisian menginvestigasi beberapa teman-teman terdekat dari Mikhaila ini dan berusaha untuk mengakses beberapa sosmed Mikhaila, diketahui bahwa Mikhaila ini memiliki banyak sekali akun-akun sosial media, baik itu Instagram, Snapchat, maupun Kik. Nah, kemudian petunjuk yang terakhir ini berdasarkan dari CCTV, berdasarkan dari sosial medianya si Mikhaila, dan berdasarkan dari kepribadiannya si Mikhaila ini, banyak sekali orang yang mempercayai bahwa Mikhaila ini telah dirayu oleh seorang laki-laki yang pastinya memiliki niat yang tidak baik kepada Mikhaila. Dimana kita bisa lihat dari rekaman CCTV-nya bahwa Mikhaila ini terlihat sangat gugup, sangat nervous, dan aku pribadi percaya bahwa sebenarnya Mikhaila ini seperti dikendalikan oleh seseorang yang berada di dalam handphonenya itu. Jadi kelihatan banget kalau Mikhaila ini sangat terpaku ke handphonenya. Tapi sampai sekarang tidak ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkan siapa si pelaku ini. Menurut aku sih salah satu petunjuknya tadi ya teman-teman, kayak transfer yang $20 tadi dan yang bunga di dalam kertas box tadi. Tapi ternyata dua petunjuk itu tidak pernah dipublikasi oleh pihak kepolisian. Jadi menurut kalian gimana? Kalian bisa share di kolom komentar. Dan hingga video ini dibuat, kita semua tidak pernah tahu keberadaan Mikhaila sekarang. Apakah dia sudah ada di kota Regina, di mana sebuah kota yang dia impi-impikan, ataukah hal buruk telah menimpanya? Kita semua nggak tahu. 4 tahun berlalu dan Mikhaila belum juga ditemukan. Yang pastinya dari kasus ini memberikan kita banyak sekali pelajaran bahwasannya sosial media itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan, terutama mengerucut kepada bagian chat dengan orang-orang yang belum pernah kita ketahui sama sekali identitasnya, apalagi kepribadiannya. Ada banyak banget sih tips-tips yang harus kita perhatikan sebelum kita bertemu dengan orang baru yang belum pernah kita ketemui sebelumnya. Seperti kita harus bertemu di tempat yang ramai, atau bahkan kita jangan mau kalau disuruh datang ke tempat orang tersebut, kalau bisa suruh dia yang datang ke tempat kita. Paling nggak kita udah kenal sama wilayah itu, jadi kita nggak datang ke tempat yang baru. Atau yang lainnya, kita bisa memberitahu kepada orang-orang terdekat kita sebelum kita menemui orang itu. Jadi paling nggak kita sudah memberikan sinyal-sinyal kepada orang di sekeliling kita bahwa kita akan menemui orang itu. Dan ada banyak lagi yang harus kita perhatikan sebelum kita bertemu dengan orang yang baru pertama kali kita ketemuin atau yang belum pernah kita ketemui sama sekali. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit kisah yang aku ketahui tentang Mikhaila Belly ini. Kalau kalian tahu informasi-informasi yang lainnya, perkembangan kasusnya, kalian bisa letakkan di kolom komentar supaya bisa lebih banyak orang yang tahu. Dan jangan lupa share video ini kepada wanita-wanita yang kalian sayang supaya kita semua bisa lebih berhati-hati lagi, terutama kepada orang-orang yang baru kita kenal di dunia maya. Dan terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa buat klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa buat subscribe juga. Kalian juga bisa request untuk video-video apa yang akan aku bahas untuk video selanjutnya. Kalian bisa share di kolom komentar dan kalian juga bisa DM aku di Instagram. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.